Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Komite Sekolah Karakter, ruang obrolan santai tapi bermakna tema tentang bagaimana menciptakan suasana sekolah yang aman dan bebas perundungan. Kenalan dulu sama narasumber-narasumber yang ada di sini. Pertama ada dari Bapak Muslim Mahbub. Halo Bapak Ibu. Kenalin dulu Pak, Bapak Muslim ini dari? Saya sebagai fasilitator dari PPKSP ya, pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi biasa mengisi seminar-seminar atau mengedukasi juga ya Pak ya? Apalagi waktu mulai tahun 2023 tuh ketika ada Permendikbud baru ya. Sebelumnya kan yang mengatur berkaitan dengan kekerasan di satuan pendidikan itu kan ada di tahun 2015. Lalu keluar yang terbaru Permendikbud 46 tahun 2023. Nah mulai itu kita sosialisasi lagi ke seluruh sekolah. Karena di Permendikbud ini Bu tidak hanya melindungi siswa sebenarnya, namun juga melindungi guru yang ada di sekolah. Gitu. Karena sekarang guru juga udah banyak yang kena perundungan gitu ya. Kalau kita ingat ya beberapa tahun lalu ya banyak banget yang di penjara ya. Dan satu lagi kita narasumbernya ada dari pihak sekolah karakter tentunya. Ibu kita tercinta, Ibu Kartini dong. Ibu Triani, gimana Bu? Boleh kenalan lagi? Kenalan lagi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, senang bisa hadir di podcastnya Komite. Saya Triani Widiasi, salam kenal semuanya. Saat ini diamanakannya sebagai Kadif atau Direktur Sekolahnya untuk TK dan SD di Sekolah Karakter. Ini pembahasan kita kali ini tuh sensitif, penting, terus kok kayaknya nggak kelar-kelar, terus berkembang seperti zaman gitu. Jadi akan ada banyak sekali pertanyaan dan ini pertanyaan kita udah kumpulin dari orang tua murid nih Bu. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab penasaran semua orang tua murid yang harapannya juga bisa mencegah perundungan ini berkembang di manapun berada dan khususnya di sekolah karakter. Saya sendiri belum mengenalin diri, jadi saya perwakilan dari Komite Sekolah Karakter, Kinanti, salah satu orang tua murid. Kebetulan anak saya ada di kelas 5 sekolah karakter di Tapos. Jadi kalau sekolah karakter ada 2 Pak, ada yang di Cimanggis, ada yang di Tapos. Nah kebetulan saya di Tapos. Bu Triani di Karena di TK dan SD berarti Cimanggis dan sebenarnya Gunung Putri namanya Bun ya. Gunung Putri. Oke, kita mulai dulu nih ke dua-duanya nih. Saya mau tanya tapi ke Pak Muslim dulu. Sebenarnya definisi perundungan itu apa Pak? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin perundungan biasanya nih kalau orang tua taunya dikit-dikit perundungan, dikit-dikit perundungan. Padahal sebenarnya dari kita awali dari bentuk-bentuk kekerasan ya. Jadi karena kita bicara di sini di dunia pendidikan, kita harus punya acuan dulu nih. Nah, kita mengacu pada Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, untuk kekerasan tuh ayah bunda ya berarti panggilannya. Ayah bunda kekerasan tuh sebenarnya nggak cuma yang disebut dengan perundungan. Ada 6 bentuk kekerasan setidaknya yang perlu ayah bunda juga tahu. Selain dari pihak kepala sekolah, ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, juga kebijakan yang mendiskriminasi, yang mengandung kekerasan. Nah, kalau perundungan sendiri itu sebenarnya bisa gabungan dari bentuk-bentuk kekerasan Bun. Cuman kalau disebut dengan perundungan ketika perlakuan ini sudah terjadi berkali-kali gitu ya, lebih dari 1 kali pengulangan, lalu juga ini diintimidasi oleh orang yang punya kuasa lebih tinggi. Kayak misalnya nih kalau ada teman sama teman lain ketika dia memiliki suatu masalah gitu ya, misalnya mohon maaf misalnya sudah mulai pukul-pukulan gitu ya, bisa jadi itu belum menjadi sebuah perundungan, bisa jadi itu hanya konflik karena dia masih setara. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin terjadi karena hal-hal tertentu gitu ya. Tapi ketika misalnya hal ini terjadi berkali-kali, nah itulah baru disebut dengan perundungan. Itu sih Bun. Berkali-kali itu berapa kali? Apakah 2 kali udah? Ini let's say kita menutup adanya, maksudnya kita belum tahu nih ada kesenjangan antara yang si lemah dan si kuat gitu, belum ketahuan nih. Tapi udah 2 kali itu udah masuk atau belum? Nah ini kalau mau saya tarik sedikit, ini berkaitan dengan apakah, contoh gini ya, ada kekerasan verbal gitu ya, ada seorang anak A dalam tanda kutip ngatain anak si B nih. Nah itu kita lihat dulu tuh konteksnya, apakah
bercanda atau tidak, apalagi kita punya peserta didik itu di SD ya. Nah, konteks bercanda itu ketika si orang yang dalam hal ini gitu ya dikatain ini masih berterima. Jadi kalau bercanda itu kan tujuannya kan sama-sama tertawa gitu ya. Tapi ketika si B ini si A ini sebagai korban dalam hal ini yang dikatain gitu ya, itu sebenarnya dia udah merasa ini gak lucu. Saya nggak terima gitu ya. Nah, ini udah mulai masuk dalam kekerasan verbal nih kalau tadi konteksnya ngatain nih. Nah, kalau itu terjadi berkali-kali berulang kali itu ya bisa hari ini dikatain, lalu dalam hal ini si A udah konfirmasi nih ke temannya nih, ini nggak lucu, aku nggak terima gitu ya. Maka ketika besoknya itu udah disebut perundungan. Apalagi kalau semakin kesana semakin yang mengatakan hal yang sama itu makin banyak, makin menambah orangnya gitu ya. Jadi si B ini sebagai terduga itu mengajak anak-anak yang lain untuk melakukan hal yang sama kepada si anak. Nah, itu yang dimaksud dengan perundungan itu sendiri, Bu. Sama nggak Bu definisinya sama yang ada di sekolah karakter? Iya, karena mengacu pada tadi ya sumber yang sama ya Pak. Sebenarnya sih mirip sama ya begitu. Artinya kita nggak bisa secara langsung ketika ada satu kejadian gitu ya, terutama kekerasan fisik, kekerasan verbal gitu, kita kategorikannya itu adalah bullying atau perundungan tadi. Karena kategori perundungan itu berarti itu sudah ada intimidasi, kemudian sudah ada kejadian yang berulang, sudah ada proses yang panjang dan itu tidak ada pencegahan, kemudian akhirnya jadi sebuah konflik yang besar gitu. Nah, ini betul sih kalau misalnya di kategori sekolah ya, terutama untuk di sekolah karakter sendiri kan, karena levelnya ya dari TK sampai SMA gitu ya. Nah, dipastikan sebenarnya kalau untuk di TK itu memang tidak ada namanya perundungan atau bullying tadi ya, karena secara perkembangan anak gitu ya, terutama untuk dari perkembangannya si anak usia TK gitu, itu memang mereka masih prosesnya itu adalah berlatih gitu ya untuk dia mengatur emosinya, kemudian dia bagaimana menanggapi lingkungannya, bersosialisasinya gitu. Jadi ketika ada perbedaan gitu ya sama temannya, misalnya dia tadi ya kekerasan secara fisik, misalnya ada yang dorong gitu, itu udah dipastikan itu memang bukan perundungan itu sih gitu. Terutama juga untuk di SD mungkin di kelas rendah gitu ya Pak ya. Biasanya untuk kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Mereka pun di sana juga masih tahapannya masih sedang belajar meregulasi emosi mereka sendiri gitu. Jadi gimana sih caranya ketika ada satu masalah itu menanggapi gitu. Jadi pun ada konflik itu nggak bisa kita langsung kategorikan dalam sebuah perundungan atau bullying tadi sih gitu. Berarti ada kategorinya ya, dan yang harus ditekankan berkali-kali itu adalah tidak terjadi satu kali gitu ya untuk perundungan. Iya, khususnya. Tapi sebenarnya bagaimanapun bentuk kekerasan yang terjadi harusnya dilaporkan gitu ya. Betul sekali. Dan ini biasanya juga berulang pada anak yang sama, orang yang sama, kemudian dalam hal kasus yang sama gitu ya. Jadi bukan konflik tertentu dia ada ini gitu ya, ada kontra gitu, terus kemudian di beda kasus lagi itu nggak juga dihitung 2 kali gitu sih sebenarnya begitu ya. Saya mau nanya, kalau di sekolah karakter tapi misalnya nih perundungan belum terjadi nih ya Bu ya, tapi apakah guru bisa membaca tanda-tanda ini anak seperti punya potensi dirundung oleh temannya gitu, sehingga pencegahan bisa dilakukan? Betul. Baik itu antara kemungkinan pelaku atau dari si calon korban gitu. Karena ada potensi nih, misalnya ini anak kok seperti kurang percaya diri misalnya, jadi pada saat diceletukin atau dikomentarin sama temennya dia lebih ke baper misalnya gitu. Nah, itu ada di titik itu nggak? Ini kita bahas pencegahan sebelum dari sisi sekolah gitu ya. Nah, betul ya, di sekolah karakter sendiri memang harapannya gitu ya, sama sih seperti sekolah yang lain ya, kita menciptakan lingkungan belajar atau lingkungan sekolah itu yang memang bebas bullying. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan sekolah, itu adalah pencegahan gitu. Dengan apa? Kalau di sekolah karakter sendiri memang kita menciptakan budaya positif ya. Yang satu adalah memang dari penerapan pilar karakter tadi ya, awalnya 9 pilar karakter tuh ditanamkan. Kalau di sekolah karakter khasnya adalah 9 pilar karakter tadi yang ditanamkannya dengan secara
terintegrasi gitu, yang setiap harinya memang dilatih ya anak-anak bisa menerapkan sikap respeknya, empatinya gitu ya, kemudian dibuka dibuka suasana memang aman untuk berpendapat gitu, kemudian bebas menyampaikan aspirasinya, sehingga hal-hal yang memang perbedaan itu nggak terjadi, karena kan konflik itu awalnya dari perbedaan pasti ya. Betul. Gitu. Nah itu pencegahannya. Kemudian yang kedua adalah penerapan disiplin positif kalau di sekolah karakter gitu. Jadi kami harapannya adalah di sekolah ini anak-anak punya kontrol diri gitu ya, melatih tanggung jawab dan ini tubuh saya, saya mau melakukan apa pada tubuh saya, artinya sikap apa yang akan dia lakukan. Misalnya dia mau, ketika saya ada masalah, apakah saya langsung pukul atau gimana gitu. Nah, ketika pun memang itu nanti terjadi, misalnya dia meluapkan emosinya dengan tadi misalnya pukul atau misalnya dengan kata yang tidak tepat gitu ya. Nah itu berarti ada konsekuensi yang sesuai gitu. Itu di situ penerapan disiplin positif gitu. Nah kemudian yang ketiga kita juga tentu saja berkaitan sama guru ya tadi ya, sama guru gitu, role modelnya. Artinya guru memang melihat gitu ya, perlu ada pengawasan sesuai dengan SOP-nya lah ya, di mana saja sih guru perlu berperan gitu, terutama misalnya sudah terjadi konflik, berarti guru harus bagaimana gitu. Nah itu adalah sebagai fasilitator, melatih anak-anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya gitu ya, bukan berarti misalnya menjudge gitu ya, atau apa ya bahasanya, menghakimi bahwa ini adalah pelaku, yang ini adalah korban, nggak begitu gitu. Tapi sebagai fasilitator membantu anak-anak yang berkonflik ini bisa menyelesaikan masalahnya, kemudian bisa masalah itu bisa selesai dengan mereka saling merefleksi, saya salahnya di sini, saya perlunya seperti ini itu. Nah mungkin yang terakhir pastinya ya kerjasama dengan orang tua, betul ya Pak? Betul banget. Ini juga poin penting gitu. Nah ini yang kita coba jalin kerjasama ya. Alhamdulillahnya kalau di sekolah karakter komitenya juga cukup aktif ya, artinya fasilitas untuk orang tua bisa menyampaikan aspirasinya gitu ya, selain memang terbuka ke sekolahan secara langsung, dalam hal ini komunikasi dengan guru atau kepala sekolah pun ada wadah lain gitu ya, ketika misalnya anaknya memiliki konflik dengan temannya gitu ya, kemudian merasa belum tertangani, ini juga bisa melalui komite gitu, salah satunya kan seperti itu. Kalau Pak Muslim, ini sebenarnya kalau dari Bapak menangani banyak sekolah gitu, atau menjadi pembicara di tiap sekolah, mungkin kan banyak laporan-laporan, cerita-cerita yang masuk. Sebenarnya dari sudut pandang Pak Muslim ini, di mana sebenarnya akar perundungan ini nih? Nah, sebelum ke situ ya, mungkin tadi mengaitkan dengan yang tadi ya, berkaitan dengan pencegahan. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang pencegahan, yang perlu diedukasi bukan hanya dari sekolahnya itu sendiri, bukan hanya dari orang tuanya, pun juga dari anaknya. Anak harus tahu dulu, diperkenalkan apa yang dimaksud dengan tadi tuh perundungan itu apa sih. Bisa jadi dia melakukan sesuatu yang dia itu perundungan, tapi dia nggak bermaksud melakukan itu gitu ya. Termasuk salah satu contoh yang mohon maaf ya, mungkin terjadi di tempat lain gitu ya, berkaitan dengan kekerasan seksual gitu ya. Jadi anak itu harus diedukasi dulu apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Jangan sampai ketika si anak dipegang salah satu bagian tubuhnya yang dia nggak tahu kalau itu tuh nggak boleh dipegang oleh orang lain gitu ya. Itu diedukasi dulu gitu ya. Jadi termasuk juga tadi perundungan, terus apakah ngomong X itu termasuk kekerasan verbal. Jangan sampai ini sebenarnya misalnya balik lagi ya, kita kalau berbicara tentang kayak gini tuh emang harus pakai acuan gitu ya. Jangan sampai di Permendikbud 46 itu ini tidak dimaksud dengan kekerasan A misalnya gitu ya. Tapi ketika anaknya lapor ke orang tuanya tidak berterima. Sebagai contoh kayak gini, waktu itu ada yang foto bersama dengan guru-guru. Ini hal kecil tapi besar gitu ya. Foto bersama dengan guru-guru, gurunya laki-laki. Jadi ada kasus di salah satu sekolah swasta juga, ayahnya tidak terima anak perempuannya. Jadi misalnya saya guru laki-laki gitu ya, kan ini anak-anak nih, saya merangkul beberapa anak-anak di sebelah kanan, sejangkaunya tangan saya, beberapa kiri sejangkaunya tangan saya gitu ya. Ayahnya itu tidak terima ketika anak perempuannya dikerangkul gitu ya, ininya ya. Padahal kalau di
di PPKSP sebenarnya itu bukan bagian intim yang masuk dalam kekerasan seksual. Tapi kan sah saja ketika sebagai orang tua itu menyampaikan itu, cuma cara penyampaiannya kayak gimana gitu. Itu yang biasa gini, ayah bunda, masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan dalam nggak bisa jadi secara kelas gitu ya, struktur kelas, misalnya ada ketua kelas, mungkin di dalam kelas juga ada si keamanan dan lain sebagainya gitu, siswa-siswanya gitu ya, utamanya buat kelas tinggi di SD 4, 5, 6 gitu ya, itu udah bisa diselesaikan oleh teman-temannya, selesai. Atau level selanjutnya adalah diselesaikan oleh gurunya, wali kelas, selesai. Kalau misalnya gurunya belum selesai, diselesaikan oleh pihak yayasan, atau dalam hal ini apa Bu, divisi apa Bu? Ketua kelas apa ya? Yang yayasan learning support centernya. Kalau memang belum bisa, barulah orang tua dihubungkan. Jangan tiba-tiba ada masalah kecil gitu misalnya, ya kita nggak bisa bilang kecil sih, maksudnya ada sebuah masalah atau konflik, tiba-tiba orang tua tuh terbawa emosi gitu ya, menyelesaikannya dengan emosinya. Nah ini yang banyak terjadi, dan ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi ibaratnya anak hari ini dalam tanda kutip punya konflik, ngadu ke orang tuanya, perlu catatan Bapak Ibu, anak yang mengadukan sesuatu perlu kalau bahasa kita mau ditabayun ya, perlu dikonfirmasi dulu. Karena yang namanya kita anak-anak SD ini kadang tadi kejadiannya A bisa jadi yang dibicarakan B gitu ya. Jadi perlu konfirmasi dulu. Bukan berarti kita nggak percaya sama anak, bukan, tapi kita perlu konfirmasi dulu ke pihak sekolah, dalam hal ini adalah mungkin bisa wali kelasnya dan lain sebagainya, supaya kita benar-benar memotret apa yang terjadi gitu ya. Jadi kita bisa melakukan sesuatu sikap kepada anak kita, karena belum tentu anak kita menjadi terduga, dalam hal ini pelaku sebenarnya, atau terduga korban gitu ya. Bisa jadi itu bukan hal yang terjadi sebenarnya. Jadi konfirmasi itu sangat penting Bu, terutama kepada orang tua. Dan sebaiknya gini, Bu, saya belum muter-muter nih Bu di gedung-gedung. Di gedung juga seharusnya banyak juga mungkin poster atau banner-banner gitu ya, yang berkaitan dengan edukasi berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan, supaya anak-anak hafal betul tuh bentuk-bentuk kekerasan itu seperti apa. Lalu kalau misalnya ada portal pengaduan, anak tuh nggak bingung. Jadi ketika ada kejadian, aku harus ngadunya ke siapa sih gitu kan ya. Karena ketika sekolah sudah bisa membuat kenyamanan di sekolahnya, saya yakin anak nggak perlu ngadu ke orang tuanya, dia sudah bisa nyaman dengan ngadu ke sekolahnya. Tapi kalau misalnya sekolahnya belum membentuk misalnya sebuah portal atau hal apapun yang merasa anak itu nyaman, mungkin anak akan larinya ke orang tua gitu ya. Padahal kejadiannya di sekolah. Mungkin itu sih Bu. Berarti kan memang tahapan kayaknya itu ada peraturannya juga ya Pak ya? Ada dia pelaporannya tuh ada Bu. Jadi kalau misalnya kita itu di sekolah itu kan punya tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Dan saya lihat di portal Kemendikdasmen, sekolah karakter SD karakter ini sudah membentuk itu. Nah jadi tim pencegahan dan penanganan kekerasan itu terdiri dari beberapa komponen ya. Pertama adalah guru, yang kedua adalah orang tua sendiri, dan kalau ada tenaga pendidikannya boleh dimasukkan tenaga pendidikannya. Jadi tidak hanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan itu cuma terdiri dari guru Bu sebenarnya Bu, tapi ada orang tua yang dilibatkan, yang ketika misalnya terjadi sesuatu hal, orang tua ini bisa memberikan pandangan dari sisi orang tuanya. Nah kalau kalau ada permasalahan, anak-anak tuh bisa ngadu ke situ, tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Tapi dalam konteks kejadiannya di sekolah gitu ya. Tapi kalau misalnya konteksnya kejadiannya di tempat lain yang jauh dari sekolah, atau apalagi bukan jam sekolah, mungkin itu kewajiban dari pihak lain gitu ya. Nah, tim pencegahan dan penanganan kekerasan ini ketika kan ada teknisnya nih ya di dalam Permendikbud ini ya. Ketika teknis penanganannya sudah dijalankan, namun belum menyelesaikan masalahnya, belum tuntas, maka tim pencegahan penanganan kekerasan ini bisa berkoordinasi atau berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena TPPK ini tidak termasuk kepala sekolah. Ya. Jadi kepala sekolah. Kalau misalnya belum selesai juga bisa ke Satgas. Satgas itu siapa? Satuan tugas itu ada di Dinas Pendidikan kalau di dalam pendidikan. Nah, jadi jangan tiba-tiba ada masalah terus kita langsung lapor, misalnya lapor ke polisi atau lapor ke misalnya pengacara dan lain sebagainya gitu ya. Bawa meja hijau gitu ya. Ya, karena konteksnya kan ini kejadiannya di sekolah.
sekolah sudah diberikan kewenangan melalui Kemendikbud Ristek tahun 46 tahun 2023, alangkah baiknya itu dimaksimalkan dulu. Jadi nggak tiba-tiba langsung keluar, karena ya kita itu bisa memperburuk suasana. Betul. Tidak langsung masalah selesai, karena kalau ada masalah di benak kita sebagai ayah dan bunda gitu ya, masalah ini harus selesai dengan baik-baik. Karena kan tidak misalnya anak kejadiannya di kelas 3, setidaknya kan kalau mereka ini masih di SD karakter gitu ya sampai lulus, setidaknya mereka punya 3 tahun bersama lagi gitu ya. Masa ya sih masalahnya tidak selesai. Tapi juga saya tidak menghalalkan ketika apa-apa bilang namanya anak kecil, itu juga nggak bisa gitu ya. Tapi masalah sekecil apapun bisa kita selesaikan, tapi caranya ada rulesnya gitu ya. Alurnya tepat ya. Alurnya tepat, betul. Kalau alurnya nggak tepat, panjang. Oh iya. Jadi malah jadi tambah masalah. Betul sekali. Nah, mungkin bisa cerita sama Bu Triani, seperti apa tim TPPK yang ada di sekolah karakter, tapi sekalian sama ini kali Bu. Gimana sih tahapan penyelesaian kasus-kasus atau konflik lah, konflik meskipun itu belum sampai ke tahap bullying yang ada di sekolah. Karena kadang-kadang orang tua kayak, lama banget, kok belum ada update nih, misalnya gitu. Saya lapor, belum ada update misalnya gitu ya. Ini berapa lama gitu. Nah, seperti apa tuh tim TPPK dan tahapan itu dua hal yang ini kan ya berbeda. Sebenarnya kalau dalam keseharian gitu ya, itu yang pasti yang paling dekat adalah wali kelasnya ya. Dalam hal ini kan kalau misalnya di TK ada wali kelasnya, kemudian ada guru mobilenya gitu ya. Kemudian kalau di SD itu di satu kelasnya ada 2 guru gitu ya. Artinya itu harapannya adalah semua aktivitas siswa itu bisa teramati, kemudian bisa terdampingi dengan baik gitu ya. Jadi ketika adanya konflik gitu, itu bisa langsung ditangani gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan misalnya ada kejadian yang itu tidak terlihat gitu ya oleh guru gitu. Kemudian siswanya bercerita pada orang tuanya gitu. Nah, itu bisa jadi ada hal yang memang perlu dikonfirmasi. Nah, gitu. Biasanya kalau terjadi sesuatu di sekolah, itu guru akan langsung menangani gitu. Dalam hal ini guru bersifat sebagai fasilitator ya, artinya kita juga melatih siswa untuk bisa menyelesaikan konfliknya gitu. Siswa juga bisa bertanggung jawab atas sikapnya gitu ya. Bisa jadi kan bukan satu orang yang salah, tapi bisa jadi keduanya gitu. Ataupun misalnya satu yang salah, itu juga dia menyadari bahwa kesalahannya apa sih yang saya harus lakukan gitu. Jadi yang pertama adalah pasti diselesaikan oleh gurunya. Biasanya guru nanti akan mengkonfirmasi kepada orang tua, tadi Ananda terjadi begini di sekolah, tapi sudah selesai penanganannya seperti ini gitu. Nah, biasanya begitu. Kalau misalnya ternyata kasusnya lebih besar atau misalnya ada luka yang akhirnya memar, atau mungkin ada penanganan yang perlu lebih intensif gitu ya, biasanya memang kita mengkomunikasikan intensif juga sama orang tua, misalnya mengundang orang tua untuk menjelaskan secara detail kejadian yang terjadi di sekolah begitu. Nah, ada beberapa kasus mungkin ya yang mungkin terjadi gitu ya, yang tadi yang saya bilang anaknya mungkin tidak langsung cerita kepada guru, tapi misalnya ceritanya kepada orang tua gitu ya. Bisa jadi itu hal yang misalnya kondisinya saat istirahat misalnya. Istirahat bisa jadi nggak ada guru kelasnya gitu, tapi mungkin ada guru piketnya di sana. Jadi tapi dia nggak ceritanya sama sama orang tua gitu. Kemudian alur yang tepat adalah orang tua mengkonfirmasi dulu ke wali kelasnya gitu. Bu, tadi benar nggak ada kejadian ini? Jadi gurunya bisa konfirmasi gitu. Nah, jangan sampai langsung di-cut gitu ya Pak ya. Jadi misalnya orang tua ini langsung lintas ke orang tua sih yang lain gitu. Nah, itu yang mungkin bisa menimbulkan konflik sih. Harapannya adalah konfirmasinya langsung ke guru kelasnya. Nanti dari guru kelasnya misalnya bisa langsung diselesaikan. Kalau misalnya ternyata perlu mencari konfirmasi lain, misalnya dengan pihak yang lain gitu ya. Tadi yang saya bilang misalnya ternyata kejadiannya saat istirahat, ada guru piket di sana gitu. Atau misalnya kejadiannya di mana nih gitu ya. Misalnya kita bisa lihat, mungkin salah satunya sekarang juga di CCTV ya Pak ya, betul. Gitu. Jadi bisa terlihat misalnya gitu yang kondisi yang sebenarnya gitu sih. Intinya orang tua konfirmasi yang paling dekat adalah sama guru kelasnya atau wali kelasnya. Nah, saya nanggapin ya. Iya. Jadi bener banget. Kalau ini konteksnya kejadiannya di sekolah gitu ya. Ketika ada orang tua kan kadang-kadang diceritakan sama anak, atau bukan nggak cuma cerita deh, langsung memar.
otomatis kan ini bukti nyata gitu ya, fakta nyata gitu ya. Anak pulang-pulang tiba-tiba memar. Kalau bisa jangan sampai si orang tua ini langsung menghubungi ke orang tua si satunya lagi, yang terduga gitu ya, terduga pelaku. Kenapa? Ya pertama, tidak semua orang tua itu punya regulasi emosional yang baik gitu ya. Satu, kalau ini kan ada dua posisi nih, ketika anak kita menjadi terduga pelaku atau ketika anak kita menjadi terduga korban gitu ya. Kalau anak kita menjadi terduga pelaku gitu ya, maka pertama jangan defensif. Biasanya tuh kalau ada orang tua anaknya terbukti gitu ya, misalnya dari bukti yang ada anaknya itu terbukti mencelakai atau membuat anak orang lain gitu ya celaka atau apapun itu, ada orang tua yang sifatnya defensif, kayak misalnya membela anak gitu ya. Padahal kita tahu Bapak Ibu, anak-anak kita itu bukan orang dewasa. Anak-anak kita itu sedang berproses belajar untuk kehidupan yang lebih nyata gitu ya, kehidupan nyata ketika mereka dewasa. Jadi ketika misalnya anak kita terbukti salah gitu ya, berdasarkan dari bukti-bukti yang ada, maka ya tadi itu Pak Bu, bisa disiplin positif diberikan kepada anaknya. Jadi kalau misalnya apa sih bedanya hukuman sama disiplin positif gitu ya? Kalau hukuman kan misalnya anaknya nggak ngerjain PR gitu ya, dihukumnya lari di lapangan. Nah itu kan cara-cara lama gitu ya. Jadi ketika misalnya anaknya nggak ngerjain PR, ya dihukumnya dan diberikan sanksinya sesuai dengan yang berkaitan dengan tidak mengerjakan PR itu. Misalnya ditambahkan tugasnya dan lain sebagainya. Nah kalau yang tadi berkaitan dengan si anak kita itu menjadi terduga pelaku, maka pertama jangan sifat defensif. Yang kedua ya diajarkan ke anak-anak supaya gimana sih cara minta maaf yang baik kepada anak dan orang tuanya. Jadi nggak cuma minta maaf ya kepada anaknya, tapi juga kepada orang tuanya. Tapi dari sebelum itu coba komunikasikan dulu ke si guru, dalam hal ini wali kelas gitu ya tadi ya Bu ya. Karena kalau kita sebagai orang tua yang anak kita sebagai terduga korban, maka ya perlu divalidasi dulu perasaan anak kita gitu ya. Tapi ini tergantung kasusnya juga. Kalau misalnya kasusnya verbal, dikonfirmasi apakah ini memang candaan semata atau kamu memang merasakan hal yang menyakitkan gitu ya. Kalau sudah, kumpulkan bukti-bukti gitu ya. Kumpulkan bukti-bukti. Lalu kalau misalnya butuh bukti, misalnya kejadiannya di titik yang memang ada CCTV-nya, monggo silakan komunikasikan ke sekolah. Dan seharusnya sekolah bisa terbuka ya Bu ya berkaitan dengan CCTV itu, tapi terbuka terlebih dahulu kepada si pelapor. Dalam hal ini adalah mungkin bisa anak atau bisa orang tuanya langsung. Kita lihat kejadiannya seperti apa sebelum menghadirkan si terduga pelakunya. Kalau memang di CCTV itu sudah bisa diselesaikan, kalau misalnya itu ternyata anak kita salah paham gitu ya, saling ya, atau misalnya aku didorong tapi ternyata nggak sengaja, pas dilihat di CCTV itu kelihatannya nggak sengaja, tidak terlihat sengaja dari anak itu, dan anak itu ketika di CCTV itu udah minta maaf, maka itu bisa diselesaikan pada saat itu juga ya Bu ya. Tidak perlu sampai memanggil ke orang tua satunya gitu ya. Tapi kalau memang itu dirasa memerlukan, makanya kan ini tergantung dari kasusnya gitu ya. Tapi yang jelas dari sekolah itu punya keterbukaan, kalau memang kebetulan di arena itu termasuk titik CCTV dan bisa gampang terbukti. Karena pernah ada satu sekolah gini Bu, ada CCTV jelas. Jadi ada anak yang merobohkan pagar. Jadi pagarnya itu cuma sepinggang anak-anak, bukan sepinggang, sedada anak-anak gitu ya. Memang pagar itu udah retak. Jadi menurut pengakuan si anak yang mendorong ini si korban ini senderan. Padahal jelas-jelas ketika dia senderan mungkin si anak ini tahu kalau itu sudah rapuh, didorong, akhirnya temboknya jatuh ke bawah. Nah CCTV lah yang menyelesaikan itu, karena anak ini ternyata kuasanya nggak tinggi Bu. Maksudnya mungkin dia termasuk anak yang adik kelasnya, atau mungkin dia memang dikenal lemah di kelasnya. Jadi CCTV bisa menjadi alat asalkan dapat perizinan dari sekolah, misalnya gitu Bu. Berarti bunda-bunda ingat ke wali kelas ya Bu ya. Betul. Wali kelas, jangan langsung WhatsApp mamahnya atau ibu yang lain. Meskipun kenal ya Bu, meskipun kenal ya. Kadang-kadang tapi kita juga
juga sungkan Mm-mm. sama orang tua yang satunya. Mm-mm. Jadi ke orang tua yang lain. Oh, jadi Lebih julid. jangan lagi ya itu. Jangan. Ya. mungkin maksudnya minta saran, Minta saran, harus ya. kemana nih? Karena Mm-mm. kadang-kadang orang tua kan nggak pay attention juga ya. Mm-mm. Kita tahapannya harus kemana sih gitu. Nah, itulah pentingnya edukasi, Bu. Itulah pentingnya tahap pencegahan. Jadi di tahap pencegahan itu salah satunya kan edukasi ya. Di sekolah berarti ini nih Bu, kalau dilihat dari sekilas pembicaraan saya dan Bu Kinanti ya Bu, mungkin sekolah perlu penekanan lagi tahapan-tahapannya mereka harus kemana Betul. supaya si orang tua ini nggak bingung sampai akhirnya jadi ngerumpi sama orang tua lain ya Bu ya. Jadi kan kalau udah jelas, oh berarti kalau ada kejadian kayak gini saya harus kayak gini di sekolah ini. Mungkin kan setiap sekolah kan punya rulesnya masing-masing ya. Tapi kadang-kadang, Saya menjawab maaf silakan mungkin ya ya, Bu. Bu, ya. Boleh. Kemana rulesnya ada di sini. Oh ini ada semua orang tua. Iya. Semua orang tua, oke. Jadi ayah bunda diingatkan kembali. Saya setiap tahun sih kebetulan diingetin. Jadi memang kita di sekolah karakter itu sudah ada buku panduan untuk orang tua, dan ini setiap tahun juga kita bahas ya di technical meeting. Artinya komunikasinya seperti apa, alurnya seperti apa ketika terjadi sesuatu di sekolah gitu, kemudian guru bagaimana menyampaikannya gitu ya. Nah itu semuanya ada di buku panduan ini, jadi silahkan ayah bunda baca kembali. Berarti gitu. ayah bunda sudah tidak perlu bingung lagi ya bunda. Begitu. Iya, tapi memang saya kadang-kadang mendapatkan pertanyaan itu bukan dari pelaku atau korban, tapi yang berada di tengah-tengahnya yang merasa ragu untuk melaporkan atau tidak. Ada juga tuh Pak yang kayak Nah gitu. ini berkaitan dengan saksi Bu. Jadi ayah bunda juga jadi gini, ketika ada sebuah kejadian, lalu ini anak A, ini anak B, si anak C melihat, tapi si anak C merasa itu bukan urusanku gitu ya. Berarti si anak C ini mengiyakan kejadian itu. Nah, perlu juga edukasi tentang saksi Bu sebenarnya Bu. Baik dari orang tua, misalnya ketika menunggu di depan gitu ya, atau seperti apa, maupun kepada anak. Jadi anak itu juga punya peran sebagai saksi kalau mau meminimalisir kejadian-kejadian berkaitan dengan kekerasan di sekolah. Jangan sampai anak merasa ada sesuatu hal nih, misalnya ada, mohon maaf, misalnya adik kelas atau kakak kelasnya si anak itu main kata-kataan orang tua misalnya gitu ya. Nah si anak tuh ngedenger, anak kita tuh ngedenger, tapi anak kita diem aja, merasa hal itu yang hal biasa. Nah empati ini yang perlu dibangun. Jadi ketika misalnya mungkin si anak yang dikatain orang tuanya mau lapor tapi takut. Nah saya kan gak punya kepentingan apa-apa nih, tapi saya sebagai saksi, sebagai sesama warga sekolah, berarti saya punya nggak hak untuk melaporkan? Punya banget. Ya. Bahkan ketika si anak itu sudah diedukasi sebagai saksi yang baik itu seperti apa, maka saya rasa kita bisa gotong royong ya, dan menekutip gotong royong untuk menjaga ke kondisi sekolah gitu ya. Karena sebenarnya ini bukan sekedar saksi itu melihat terus melaporkan dikatain pengaduan gitu ya. Tapi kalau saya rasa kalau semuanya udah sadar, nggak ada tuh kata-kata pengaduan, atau kalau bahasa anak-anak mau cepu dan lain sebagainya tuh udah aman. Yang penting semuanya teredukasi dulu Bu. Nah sekarang gimana anak-anak harus menghadapi kalau ini menjadi kali pertama mereka mendapatkan ya mungkin belum bullying berarti kan kalau pertama kali ya, tapi mereka sudah mendapatkan misalnya kata-kata kasar atau dikatain apa, kaget nih kan si anak, dia bingung nih dia harus bagaimana nih si anak nih. Oke, jadi sebenarnya ini teknik yang saya buat aja sih Bu, dan biasanya saya sampaikan ke anak-anak juga ke orang tua. Ya kan tadi balik lagi ya, ini berkaitan misalnya dengan candaan gitu ya. Ketika seorang anak pertama kalinya dipanggil karena badannya mungkin, mohon maaf ya, besar gitu ya, dipanggil gembul gitu ya. Ketika anak itu menganggap itu adalah sebuah candaan dan anak itu fan-fan aja, mungkin bukan menjadi masalah yang besar. Tapi ketika misalnya, kok aku dipanggil gembul sih? Maka ada yang namanya teknik 3K. Apa tuh 3K Bu? 3K. Kinanti. Jadi pertama tuh, K yang pertama adalah katakan. Katakan itu dalam artinya apa? Katakan kalau dia itu nggak nyaman gitu ya. Misalnya konteksnya dipanggil gembul gitu. Katakan maksudnya gini, apaan sih nggak lucu gitu ya? Atau dengan bahasanya masing-masing gitu ya. Pokoknya katakan apa yang dia rasakan. Siapa yang gembul atau apalah bahasa yang memang menurut anak itu tidak nyaman. Setelah itu K yang kedua kan 3K nih. K yang kedua adalah kontak mata. Jadi ketika misalnya dikatain dalam hal ini gitu ya, kasus ini adalah dikatain sama temannya, nggak lucu
jangan ih nggak lucu tuh dia lari, tapi ih nggak lucu kontak mata si yang ngatain. Ya saat barang 1, 2, 3 detik lah. Baru yang ketiga adalah kaki melangkah. Jadi kalau saya praktek itu kayak gini, apaan sih nggak lucu? Langsung kita kaki melangkah. Itu hal yang pertama untuk pertama menjaga mental si anak yang dikatain itu. Karena namanya ini kan tadi ya dibilangnya kan ini spontan. Maka otomatis kan anak nggak punya aku harus ngapain sih gitu kan ya. Maka ya itu setidaknya kita pakai teknik 3K dulu. Katakan, kontak mata, lalu kaki melangkah. Gitu Bu. Nah itu perlu kepercayaan diri tuh Pak. Pasti. Gimana tuh Bu Triani? Kira-kira anak-anak sekolah karakter udah pada percaya diri belum? Dan nyaman untuk apaan sih gitu. Oke, betul. Nah, sebenarnya kita juga mengajarkan kalau di sekolah karakter namanya pesan diri ya Bu. Itu diajarkannya di pilar karakter gitu ya. Dalam hal ini anak-anak tuh dia sebenarnya diperkenalkan dengan bahasa kita adalah si neuroscience itu ya. Oh Yang iya. ada apa namanya, ada Kapten Neo dan ada si reptil itu gitu ya. Otak reptil ya. Nah, ini ada sebenarnya regulasi emosi ya Pak ya, gimana caranya dia apa namanya, ketika dia menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, apa sih yang perlu dilakukan gitu. Dia kan tadi stop, berpikir dulu. Nah tadi mungkin tindakannya adalah dengan 3K tadi ya gitu. Artinya pesan dirinya disampaikan dulu, apa sih yang dirasakan gitu, suka, nggak nyaman atau apa. Jadi orang lain tuh harus tahu gitu. Nah di situ sih dilatihnya. Memang nggak mudah ya, nggak mudah. Tapi kita mulai memang kalau misalkan diuntungkannya di sekolah karakter itu karena kita memulai dari TK, SD, SMP dan SMA gitu ya. Maka dari TK pun sudah kita ajarkan itu gitu. Harapannya nanti ketika dia di SD gitu ya, saat proses berpikirnya dia sudah lebih matang gitu, itu sudah bisa dilakukan tanpa perlu diingatkan gitu. Jadi sudah mandiri atau tadi bahasanya sudah pede untuk dia menyatakan bahwa saya nggak suka, saya nggak nyaman gitu. Itu disampaikan sih. Udah jadi kebiasaan. Betul. Ya. Makanya pastikan ayah bunda kalau TK-nya di karakter maka SD-nya di karakter. Pas banget PPDB ya. Jadi ini jaminan ternyata teman-teman, jaminan karakter. Nah tapi sekarang saya mau tanya proses, kalau tadi kita udah sempat bahas tahapan-tahapan ya. Tapi banyak nih orang tua yang kemudian berapa lama sih sebenarnya prosesnya apa sih? Kenapa sih kok kayaknya ngomongnya tuh kayak dirahasiain banget, nggak bisa disebut nama pelaku misalnya, nggak bisa ketemu sama orang tuanya gitu. Nah itu tahapannya apa aja? Terus biasanya perlu waktu tuh berapa lama? Seminggu kita akan dapat update kah? Yang kayak gitu-gitu gimana? Betul. Nah ini kita sesuai dengan tahap perkembangannya juga sih. Artinya sesuai dengan levelnya ya. Tapi biasanya SOP-nya sesuai dengan buku panduan ini adalah guru itu ketika kejadian itu memang perlu mendampingi, dalam hal ini adalah menjadi fasilitator untuk penyelesaian masalah. Itu sudah pasti harus dilakukan. Nah yang kedua adalah guru akan menginformasikan kejadian di hari tersebut gitu. Sebisa mungkin, secepat mungkin. Dalam hal ini secepat-cepatnya adalah setelah siswa pulang. Artinya kan karena guru perlu pegang handphone baru bisa menghubungi gitu ya, menghubungi orang tua gitu. Tapi misalnya kejadiannya itu adalah hal yang besar gitu ya, misalnya tadi ya ada kejadian yang menyebabkan luka fisik dan sebagainya, biasanya itu akan langsung kontak orang tua, biasanya begitu. Nah kalau misalnya kejadiannya memang butuh proses untuk, ini biasanya kejadiannya di kelas tinggi ya Pak ya, 4, 5, 6, untuk konfliknya kan sudah lebih makan emosi bahasanya. Jadi dari dua pihak ini yang berkonflik ini biasanya dua-duanya emosi. Nah ini biasanya guru butuh penanganan, diselesaikan oleh guru, dilaporkan kepada orang tua. Kemudian jika nanti ternyata sehari 2 hari si anak ini masih butuh proses untuk penyelesaian, guru biasanya membimbing untuk bisa menemukan titik temu apa yang perlu disadari gitu ya. Nanti biasanya guru akan menginformasikan tindak lanjutnya seperti apa. Kalau memang itu butuh dengan pendampingan orang tua di rumah gitu ya, biasanya kami mengundang orang tua untuk hadir gitu. Itu sih biasanya yang disampaikan. Nah ini memang kita balik lagi, kalau misalnya dia posisinya adalah kelas SMP atau SMA, karena kan tadi ya levelnya udah lebih tinggi gitu. Nah ini juga yang perlu disadari orang tua mungkin ya. Kadang ketika sudah remaja gitu ya, sudah SMP dan SMA, kita coba membuat memberikan ruang gitu ya untuk anak-anak itu memang bisa menyelesaikan dulu gitu. Biasanya untuk SMP dan SMA, ketika orang tua sudah tahu informasi tentang konflik anaknya, kemudian intervensi gitu ya. Nah ini yang anak-anak nggak
belajar gitu, karena masanya tadi ya kan sebenarnya ini adalah masanya anak belajar mengenali Iya, dunianya ya. Kalau berproses. di SD konfliknya mungkin nggak terlalu besar gitu, ketika orang tua intervensi dalam hal ini, udah lawan lah gitu, saya kayak begitu ya, artinya Iya. kalau anak udah tuh dipukul masih pukul lagi iya lagi. misalnya begitu. Nah itu mungkin anak-anak masih konfliknya masih bisa diselesaikan gitu, jadi nggak terlalu besar gitu. Tapi ketika di SMP kemudian ada intervensi orang tua yang cukup besar gitu ya, nah ini yang akhirnya hilang kesempatan anak-anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu, itu sih. Nah ini biasanya prosesnya memang jadi agak lebih panjang ya gitu, walaupun nanti akan disampaikan hasilnya kepada orang tua seperti apa. Nah, paling saya berpesan juga kepada sekolah, kalau misalnya saat proses pemanggilan anak gitu ya, dalam hal ini anak SD gitu ya Bu ya. Pertama, tidak langsung dipertemukan antara keduanya ya Bu ya, Betul. harus salah satu dulu ya. Yang kedua, kalau memang masih bisa kondisinya anak lain tidak mengetahui ketika memanggil, berarti kan nggak perlu tahu gitu ya. Terus yang selanjutnya untuk orang tua, ketika mengetahui ceritanya dari bestinya sesama orang tua gitu ya, jangan langsung mention ke anaknya, ke anak kandung yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kejadian ini, terus bilang kamu makanya tuh jangan ikutin si A kayak gini. Itu intervensi itu yang justru membuat dampak setelah selesai masalahnya, yang ini mau udah baikan, yang ini sudah di benak otaknya tuh karena mamahnya udah ngirim, itulah menjauhi ini tanpa sebab gitu ya. Jadi akhirnya malah jadi ada kasus yang sebenarnya masalah udah selesai, tapi orang-orang di sekitarnya tuh justru malah menjauhi si anak ini karena berdasarkan hanya cerita-cerita dari orang tuanya. Itu Bu. Tapi memang ini jadi berkaitan dengan misalnya anak ini membuat konflik. Tidak ke satu anak, besoknya ke anak yang lain, misalnya. Karena mungkin dia memang punya kebiasaan yang seperti itu misalnya seperti itu, okay. Ya. Jangan karakter dong, kan masih dibentuk. Oh, lupa ya. Jangan ya, label ya. Nah, tapi maksudnya orang tua ini kan akan membahas nih, kemarin anakku juga kena, yang merasa 3 orang korban, meskipun ini pertama kali, jadi tidak bisa disebut ini, tapi pernah berkonflik lah dengan anak itu. Jadinya orang tua merasa, kok dia belum benar-benar sih, ini sekolah gimana sih gitu. Dan kalau nggak salah ada kayak semacam program yang panjang ya Bu ya, misalnya menahun atau 1 semester gitu ya. Nah itu ada juga yang seperti itu ya Bu? Iya, nah kalau di kelas kan memang beragam ya Bu, karakteristik anaknya gitu. Jadi memang ada yang butuh misalnya penanganan khusus ya. Dalam hal ini nggak harus dalam segi kognitif ya, dalam segi akademik ya. Bisa juga memang dalam hal perilaku, dalam hal ini tadi betul, misalnya perilaku itu dalam hal ini ada karakter ya. Itu kan justru malah yang prosesnya lebih panjang gitu. Nah ini juga sekolah biasanya punya beberapa program. Nah tadi berkaitan Pak betul, jangan sampai jadi ini ya, jadi label si anak ini troublemaker gitu. Nah itu juga yang kita coba lindungi sih gitu. Memang butuh sekali support sistem yang kuat gitu ya, terutama dari orang tua ketika memang ada program dari sekolah gitu ya, untuk anak tertentu gitu. Bahkan kita biasanya gini, misalnya ada program untuk si A, dia punya program, sedang ada untuk dia bisa berlatih apa gitu ya. Nah ini sebisa mungkin memang kita juga melibatkan komunitasnya, artinya teman-teman anak-anak ini ada yang sedang berlatih ya, kita bantu ya untuk bisa apa gitu, termasuk melaporkan misalnya kalau dia terjadi hal yang agresif misalnya gitu, itu juga kita latih juga sih di kelas gitu. Walaupun memang pencegahannya harus lebih intensif ya kalau terjadi itu di kelas gitu. Nah harapannya orang tua pun juga punya hal yang sama gitu dengan sekolah gitu, jadi sejalan gitu. Iya, tapi ini tadi dari sisi pelaku lah ya, yang kemudian diharapkan dengan program tersebut tidak mengulangi ya Bu ya. Bagaimana dengan si korban yang masih ada beberapa tahun lagi di sekolahnya nih, misalnya dia kelas 3 kejadiannya, masih ada 4, 5, 6 gitu. Bagaimana menjamin keamanannya gitu? Nah sebenarnya kalau masalahnya selesai artinya nggak ada, itu jaminannya adalah selesai ya, tidak terulang gitu ya. Tapi kan ini masih dalam program nih misalnya ya. Artinya begitu. Nah kalau misalnya jaminannya apa, berarti memang harus selesai. Harus selesai ya. Jadi gitu. tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Seharusnya seperti itu. Nah cuman kan memang tadi ya bisa jadi persepsi itu muncul gitu loh. Dari yang
dia tidak tahu sebenarnya sudah diselesaikan, sebenarnya sudah tidak ada kejadian itu gitu. Tadi ya bisa, ini dua hal yang berbeda gitu ya, ketika perlu nggak sih kita sosialisasi bahwa masalahnya udah selesai loh gitu ya, perlu nggak gitu. Konversi pers. Iya gitu, tapi ada juga hal yang kita perlu melindungi si anak ini gitu. Iya. Gitu sih. Iya. Tapi saya balik ke Pak Muslim ya. Gimana dampak media sosial terhadap perundungan anak saat ini? Nah, ini yang jadi PR besar. Kebetulan saat ini tuh saya lagi sibuk banget buat jadi narasumber di Kemendikbudristek, Kemendikbudasmen saat ini ya, berkaitan dengan coding dan kecerdasan artifisial. Jadi ini juga berkaitan dengan informasi pribadi anak dan apapun yang berkaitan dengan digital. Karena memang kementerian saat ini itu fokus banget sama pembelajaran digital. Salah satunya adalah coding dan KA itu ya, atau coding dan AI itu ya. Nah, berkaitan dengan media sosial nih Bapak Ibu, Ayah Bunda yang sudah memberikan gawai baik dalam bentuk handphone, tablet, atau bahkan laptop gitu ya, atau komputer dan lain sebagainya, maka ayah bunda harus bertanggung jawab juga. Jangan cuma karena ayah bunda punya uang berlebih bisa membelikan gawai gitu Bu nanti ya, lalu dilepas gitu ya. Udahlah, gue pengen santai ini di rumah gitu kan ya, udah anak-anak biar main HP aja. Kenapa Bapak Ibu? Ini kita ada di fase yang banyak bahayanya di online, khususnya buat anak-anak. Pertama, AI itu lagi berkembang pesat banget. Hal yang tidak nyata seakan-akan terlihat nyata. Dan anak-anak ketika belum memiliki etika dalam penggunaan teknologi dan dia belum punya pemahaman berkaitan dengan bahaya teknologi, maka itu akan masuk. Contoh di beberapa hari atau beberapa minggu lalu kita tahu Roblox ya. Roblox itu sebenarnya positif banget Bapak Ibu. Jadi saya menaruh media sosial ini sebagai netral, tidak negatif, tidak positif. Tinggal pendampingannya seperti apa. Contoh Roblox itu menurut saya itu positif banget. Positif banget itu kenapa? Anak ketika bermain Roblox itu berpikir kompetisionalnya tuh berkembang banget. Dia tahu gimana caranya membangun komponen-komponen sampai akhirnya membuat sebuah bangunan dan lain sebagainya. Tapi ini perlu diketahui juga ya Bapak Ibu ya, Roblox itu sekarang udah bukan cuma mainan tapi juga media sosial. Kenapa? Karena mereka bisa berkomunikasi di situ. Nah, kita tahu beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu bisa cek di internet bahwa ternyata pemain-pemain dalam hal ini bisa orang dewasa, bisa anak-anak yang bermain Roblox itu banyak kata-kata kasar yang di situ. Jadi mereka berkomunikasi berkata-kata kasar atau bahkan banyak yang melakukan adegan seks di dalam karakternya mereka. Artinya sebenarnya nih media sosial ini netral, sama kayak WhatsApp. Anak-anak megang WhatsApp itu netral, tergantung si anaknya dan pendampingan orang tuanya. Tapi ketika anak-anak nih sekarang, apalagi nih anak-anak tuh sekarang udah gak main grup lagi Bapak Ibu, Ayah Bunda, tapi mainnya channel. Saya sampai kaget kok anak punya, kalau saya punya channel mungkin cuma 5 biji tuh ya. Ada channel kementerian, ada channel macam-macam lah, pokoknya paling banyak 5. Tapi anak-anak tuh punya channel 48. Ada yang 50 dan sebagainya. Channel apa? Channel pribadi dari anak itu. Dan kalau ditanya tadi media sosial apakah berdampak? Saya jawab iya. Media sosial itu berkaitan dengan perundungan itu memiliki resiko yang sangat besar. Tergantung dari pendampingannya. Maka ayah bunda yang sudah siap membelikan gawai kepada anaknya, maka ayah bunda harus bertanggung jawab. Apalagi tadi katanya di SD karakter itu sebenarnya tidak tidak dianjurkan untuk anak SD itu diberikan gawai gitu ya. Tapi ternyata kan ini balik lagi ke lingkungan rumahnya. Kalau memang lingkungan rumahnya membelikan HP ya sekolah bisa apa gitu kan ya. Sekolah bisa apa gitu kan. Maka dari itu ayah bunda apapun bentuk media sosialnya, apalagi contoh lainnya adalah TikTok. TikTok di negara yang punya, di Cina, itu dibedakan antara TikTok orang dewasa dengan TikTok yang di bawah umur Bapak Ayah Bunda. Tapi kalau di negara kita, itu belum sampai tahap itu. Artinya anak kita ketika sudah memiliki TikTok, maka anak kita juga scroll gitu, mereka akan menerima hal-hal yang sama dengan diterima oleh orang dewasa.
Apalagi algoritmanya ketika anak udah mulai suka nonton-nonton yang berkaitan dengan perundungan kayak misalnya kata-kata kotor atau tawuran dan lain sebagainya, itu algoritmanya akan bermain di situ-situ aja gitu. Yang artinya ketika anak sudah terjerumus di dalam algoritma yang salah, maka itu kalau nggak didampingi ya itu akan semakin kontennya semakin banyak yang salah dan akan masuk ke situ. Makanya balik lagi, terlebih ketika ayah bunda sudah memberikan akses pembuatan email. Kenapa? Karena beberapa media sosial itu tidak diperbolehkan anak-anak untuk mendaftar di media sosial itu. Tapi celakanya adalah banyak orang tua yang membuatkan email dengan umur yang palsu. Yang sampai akhirnya yang seharusnya misalnya contoh kayak gini, dia nggak bisa daftar Twitter, tapi karena dibuat emailnya atau dipinjemin sama orang tuanya emailnya, maka emailnya kan orang dewasa nih, maka dia juga bisa jadi berselancar di Twitter karena dia pakai email orang tuanya. Nah itu yang perlu konsen banget sama orang tua yang sudah merasa memberikan handphone atau gawai apapun kepada anak. Berarti pengasuhannya seperti apa dong untuk orang tua nih yang disarankan supaya anaknya tidak menjadi pelaku maupun korban dari perundungan? Ini berhubungan sama media sosial? Semuanya ya, karena kan ketika sudah berada di luar sekolah udah jadi kuasanya orang tua nih ya. Oke. Nah, ini juga termasuk teladan sih, teladan dari rumah. Jadi contoh gini, ketika ada seorang orang tua yang biasanya ada anak, contoh gini, anak numpain air, kan ada tipe orang tua yang langsung ngebentak. Ya, otomatis anak juga akan mencontoh itu. Jadi ketika misalnya ada mungkin di sekolah di kelasnya gitu ya, ada yang nggak sengaja misalnya gitu ya nyenggol botolnya lalu tumpah, mungkin anak yang pola asuhnya sering dibentak, maka anak itu akan membentak temennya, ya kan ya. Tapi ketika misalnya, nah hati-hati dong, ayo kamu ambil alat pel atau apa gitu ya untuk membersihkan. Jadi diajarkan disiplin positif ya, tanggung jawab terhadap kesalahannya dan sanksinya itu berkaitan dengan kesalahannya. Maka ketika mungkin anaknya lagi minum di dalam kelas lalu dijatuhin sama temennya, ya anaknya akan bicara dengan baik-baik kepada temannya. Maaf ya gitu. Oh ya udah, tolong kamu bersihin ya, tanggung jawab gitu ya. Jadi pola asuh di rumah juga, apalagi di rumah ya, sangat berpengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua ya di sekolah, yang ketiga ya di masyarakat. Jadi Bapak Ibu juga harus konsen juga dengan teman-temannya di masyarakat sekitar. Artinya ketika memang di Bapak Ibu Ayah Bunda sudah merasa di rumah sudah memberikan contoh yang baik dan lain sebagainya, tapi ternyata ketika anak tersebut main, contoh misalnya layangan atau main bola di sore hari gitu ya bersama teman-temannya, Ayah Bunda setidaknya tidak perlu membatasi, tapi Ayah Bunda tahu teman-temannya itu seperti apa. Jangan sampai kita sudah berhasil di rumah, tapi di lingkungan masyarakat itu tercemari dengan kata-kata kotor yang kita kadang kan itu kan di luar kuasa kita ya. Pendidikan anak di yang lain itu di luar kuasa kita. Jadi tapi kita sebagai orang tua yang memang sudah merasa gitu ya pola asuhnya sudah baik, maka perlu menjaga juga di lingkungan rumahnya. Kalau di sekolah kan sudah ada guru, tapi kalau di lingkungan rumah biasanya nggak ada yang jagain tuh ketika dia main sore. Betul. Dari Bu Triani mungkin pengasuhan yang disarankan khususnya biar membantu sekolah. Membantu sekolah ya, betul sih, bersinergi ya artinya dengan sekolah gitu ya, terbangun juga visi misinya adalah ya membangun karakter anak gitu ya, salah satunya adalah menjadi role model yang baik ya gitu. Jadi memang kan kalau misalnya perundungan ini gitu ya, atau misalnya konflik itu kan terjadi adanya tadi perbedaan ya. Sebenarnya kan perbedaan itu indah ya, artinya setiap orang itu unik gitu. Nah ini yang kita ajarkan adalah membangun empati, kemudian respect pada orang lain gitu. Itu memang latihannya nggak bisa hanya di sekolah, tapi juga di rumah itu dibangun gitu sih. Kita perlu nanya ini yang mental itu nggak? Mengembalikan mental kepercayaan diri. Boleh. Gimana pertanyaannya? Bagaimana kembali rasa berani, percaya diri atau mengatasi mental yang kuat menghadapi itu? Menghadapi dunia pertemanan dan digital. Jadi pertanyaan penutup aja tuh ya? Boleh. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, Bu ya. Bagaimana kita untuk anak yang sudah pernah mengalami konflik atau perundungan, bagaimana agar mereka tetap bisa percaya diri, tumbuh dengan kuat, dan untuk yang masih alhamdulillah aman gitu ya, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, khususnya menghadapi era digital dan
perundungan yang marak saat ini. Oke. Siapa dulu nih? Itu Silakan Bapak dulu. Ya, Udah jadi kode. jadi kalau kan ini kan kita ada dua posisi, apakah anak tersebut dalam tanda kutip mantan terduga pelaku gitu ya, atau mantan terduga korban gitu ya. Jadi ketika misalnya dulu anak pernah membuat kesalahan, ya saya sih balik lagi ya, hal yang paling kuat ayah bunda itu lingkungan rumah. Jadikan rumah sebagai benteng ayah bunda. Jadi ketika misalnya anak pernah membuat kesalahan gitu ya, anak kita pernah membuli orang lain, maka berikan penguatan di rumah, lalu buat rumah itu sebagai zona aman yang absolut. Jadi jangan justru kita membuat label, emang kamu mah nakal banget di mana-mana gitu ya. Jangan membuat label seperti itu, karena kenapa? Anak masih sangat bisa berubah. Anak masih punya kesempatan yang sangat besar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, begitu juga dengan ketika misalnya anak pernah menjadi korban bullying gitu ya. Bagaimana kita sebagai orang tua, saya yakin kita yang orang tua yang lebih tahu bagaimana cara menguatkan anak. Gimana ketika anak memiliki suatu pencapaian diberikan pujian, lalu ketika anak membuat sebuah hal yang salah, si orang tua bisa mengedukasi bahwa semua orang pernah melakukan hal yang salah. Bahkan Profesor Habibie itu pernah mengatakan bahwa habiskan jatah gagalmu gitu ya untuk menjadi seorang sukses, karena ketika kamu melakukan kesalahan sebenarnya kamu melakukan banyak hal pembelajaran yang bisa kamu ambil untuk kedepannya. Mungkin itu Bu Fitri bisa, Bu Triani bisa menguatkan Fitri. Oke, kalau dari sisi sekolah sih pasti sudah ada programnya ya, tadi dengan 9 pilar karakter tadi. Nah, tapi yang pasti adalah ketika anak-anak berkonflik gitu ya, yuk kita sama-sama gitu ya, berikan ruang gitu untuk anak-anak itu belajar gitu, bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah gitu. Tentu saja dengan tahapannya ya. Kalau anak TK ya nggak mungkin lah kita lihatnya sendiri gitu. Anak SD yang kelas 1, 2, 3 masih perlu dampingan. Jadinya kita dampingi anak-anak kita sesuai dengan tahap perkembangannya, bagaimana mereka bisa menyelesaikan segala hal yang terjadi dalam hidupnya, terutama misalnya sedang berkonflik. Kayak tadi misalnya dia nggak senang dengan anak TK gitu ya. Kalau kamu nggak senang, maka kamu perlu menyampaikan gitu. Nah, itu kita latih itu. Kemudian kalau misalnya untuk di tingkat SD, berarti apa nih? Kayak tadi ya, ngatain temannya, berarti ini perlu dilatih tingkatannya apa lagi? Misalnya, setiap orang itu berbeda loh. Kalau kamu ngatain ini berarti dia punya kelebihan apa sih gitu. Jadi mengenali orang lain, terus mengenali dirinya sendiri gitu, itu tahapannya begitu. Nah, pun yang paling sering mungkin ya yang tajam tadi ya, karena media sosial dan sebagainya, mungkin di usia remaja gitu. Nah, ini remaja juga tentu saja latihannya tadi berbeda ya. Bukan tidak ada intervensi dari orang tua ketika ada masalah siswa gitu ya, anak gitu ya, tapi adalah proses pendampingannya gitu. Jadi kalau untuk remaja ya ruang untuk dia menyelesaikan masalah, kepercayaan yang dikasih mereka bahwa bisa menyelesaikan masalah itu juga harus kita kasih gitu. Bukan berarti misalnya anak punya masalah orang tua pasang badan gitu, tapi orang tua mendampingi bagaimana prosesnya si anak itu punya jalan keluar dalam menyelesaikan masalah. Nah, tambahan Bu, jadi di Kemendikdasmen itu mereka punya beberapa kanal untuk penguatan karakter. Jadi Kemendikdasmen itu kan punya unit ya, namanya Pusat Penguatan Karakter atau Puspeka. Nah, Puspeka itu nanti Bapak Ibu bisa buka di sini ya, nanti tolong editor ya. cerdasberkarakter.kemendikdasmen.com. Di situ banyak konten, salah satunya adalah buku pendamping orang tua untuk penguatan karakter. Nah, kalau sebelumnya kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila, di situ ada Bu, ayah bunda, buku-buku untuk yang dibaca oleh ayah bunda di rumah, dan ada aktivitasnya untuk penguatan karakter-karakter tertentu, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang juga ada tuh 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tuh. Nanti ayah bunda juga bisa menguatkan karakternya melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Nah, selain cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id, ayah bunda juga bisa buka Merdeka dari Kekerasan.kemdikdasmen.go.id. Di situ ada konten-konten berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan, bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara pencegahannya, baik kita sebagai guru maupun sebagai orang tua. Karena kenapa ya bunda? Kalau ayah bunda tidak memahami konsep kekerasan itu seperti apa, bisa jadi kita menjadi hakim buat anak orang lain gitu ya. Maka dari itu sebelum kita melakukan sesuatu hal, bolehlah kita sama-sama punya acuan yang sama supaya kita
ya Anda bilang A, saya bilang A, dan itu sudah diakui oleh semua orang. Mungkin itu Bu Kinanti. Ada 7 anak hebat ya. 7 kebiasaan Biasa. anak 7 Indonesia kebiasaan. hebat. Iya. Ini karakter ada 9 Pak. Wah. Tambahin 2 lagi. Mantap, 7 tambah 9, 16 tuh kurang. Iya, artinya kalau ini sejalan gitu ya, Iya, di sekolah sejalan. karakter itu memang sudah mengacu juga memang kurikulum nasional, kemudian juga ditambah lagi dengan pendidikan tadi ya, pendidikan karakter. Suplemennya ya. Betul. Nah, yang penting adalah mungkin ya untuk dari Ayah dan Bunda sendiri di sekolah karakter sendiri kan sudah ada buku panduannya, jadi silahkan dibaca gitu ya. Kemudian juga setiap bulannya juga dikirimkan ya apa namanya rekomendasi apa pilar yang sedang berlangsung di sekolah, artinya juga itu bisa sejalan gitu ya. Nah, dibuka LMS-nya ya. Betul, Buka LMS-nya. artinya itu juga kita coba itu ya, kita coba selaras gitu antara yang diajarkan di sekolah kemudian sama di rumah, bagaimana karakter itu terbentuk gitu. Luar biasa. Kalau kata podcast isinya daging semua. Asik. Wagyu nih, Wagyu. Iya, Ya kita bisa sudahi dulu ya Ibu dan Bapak Iya. Muslim. Dari semua percakapan kita hari ini kita belajar bahwa perundungan itu bukan hanya masalah anak-anak, tapi juga masalah kita semua, bahkan sampai masalah pemerintah juga ya Pak Iya, ya, betul. yang harus turun tangan secara serius. Terima kasih sudah membersamai kita di episode kali ini. Bullying bisa meninggalkan luka, tapi perhatian dan keberanian bisa menyembuhkannya. Mari kita jadi bagian dari solusi dengan mendengarkan, melindungi, dan menciptakan ruang yang aman untuk semua anak. Jika kamu sedang berjuang atau melihat seseorang yang butuh bantuan, jangan diam. Bicara, minta tolong, kamu nggak sendirian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap peduli, tetap berani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.